Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining wheels, got the bitch jumping. Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Organisasi dalam Perilaku Organisasi. Di sini saya Felicia Catherine dengan rekan saya Eni Saputri, Anissa Hervira, dan Mahris Abdullah Sinaga. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pengertian: organisasi adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Pendapat lain menyatakan bahwa organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih, suatu sistem aktivitas-aktivitas atau kekuatan-kekuatan yang dikoordinasikan secara sadar. Sedangkan pengorganisasian merupakan proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukan ancaman yang ada secara bersama-sama. Menemukan penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman yang ada, kenali orang dan struktur birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih mungkin dilakukan, menyusun saran-saran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis yang diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuasaan konstituen yang ada merupakan proses pengorganisasian. Pengorganisasian dengan demikian merupakan proses refleksi dari kesadaran yang muncul dari pengalaman yang dialami. Dengan mengenali ancaman atau masalah, siapa saja yang terlibat dalam lingkaran masalah itu, kemudian mendorong kesadaran dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Selain itu, mencerminkan kesadaran lewat pengalaman. Pengorganisasian juga mencerminkan lingkar aksi refleksi aksi yang progresif. Lingkar seperti inilah menemukan persiapan, disiplin, dan keterlibatan yang melibatkan rakyat sebanyak mungkin. Dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kumpulan manusia. Kedua, tujuan bersama. Ketiga, kerjasama dan pengaturan. Kumpulan manusia merupakan cikal bakal sekaligus ciri pertama organisasi. Karena berupa kumpulan-kumpulan, sebuah organisasi tidak mungkin terdiri dari satu orang saja. Sebuah organisasi pastilah terdiri dari dua orang atau lebih. Sekumpulan manusia saja belum bisa disebut sebagai sebuah organisasi. Untuk dapat disebut sebagai organisasi, sekumpulan manusia haruslah mempunyai tujuan bersama. Sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan sendiri-sendiri bukanlah sebuah organisasi. Perhatikan keadaan sekeliling kelalaian sewaktu berangkat sekolah kalian. Akan menjumpai serombongan orang sedang menunggu bus. Ada juga serombongan orang sedang berangkat ke tempat kerja masing-masing. Rombongan atau kumpulan manusia itu tidak dapat dianggap sebagai organisasi. Alasannya, setiap orang di dalam rombongan itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tujuan organisasi. Ada 3 tujuan kegiatan organisasi, yaitu yang pertama, 1. Agar keputusan yang diambil oleh pemimpin lebih baik karena dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab yang diemban oleh semua posisi. Yang kedua, pembagian kerja yang logis dan memadai sehingga tidak terjadi ketimpangan. Yang ketiga, organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dibacakan oleh Mahris Abdullah Sinaga. Akan saya lanjutkan prinsip organisasi.
Lao Tse pernah berkata, datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka punya. Tetapi pendamping yang baik adalah pendamping yang ketika selesai pekerjaan dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, kami sendiri yang mengerjakannya. Sejalan dengan statement di atas, dalam kegiatan organisasi dikenal ada 10 prinsip. Yang pertama, berdatanglah ke warga. Yang kedua, hiduplah di antara mereka. Yang ketiga, belajar dari mereka. Yang keempat, cintailah mereka. Yang kelima, layani mereka. Yang keenam, buatlah rencana bersama mereka. Yang ketujuh, mulailah dengan apa yang mereka tahu. Yang kedelapan, membangun sesuatu dengan apa yang mereka punyai. Yang kesembilan, berdialog dengan mereka. Yang sepuluh, bentuklah kelompok swadaya antar mereka. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau bahasa Inggrisnya leadership merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Literatur para spesialis saling beradu pandangan, membandingkan antara pendekatan timur dan barat dalam kepemimpinan dan juga di barat sendiri, antara pendekatan Amerika Serikat dengan Eropa. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu satu, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori sifat adalah teori yang mencari sifat-sifat kepribadian, soal fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin atau bukan pemimpin. Yang kedua ada teori Glickman. Adalah kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan seseorang yang sejak lahir. Yang ketiga ada teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang yang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, dan reformasi. Tipe-tipe kepemimpinan yaitu yang pertama adalah tipe paternalistik. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin seperti kebapakan, sebagai teladan atau panutan masyarakat. Biasanya adalah tokoh adat dan para guru. Yang selanjutnya ada tipe karismatik. Karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Ciri-ciri kepemimpinan yaitu yang pertama ada persepsi sosial, yang kedua kemampuan berpikir abstrak, dan yang ketiga adalah keseimbangan emosional. Saya lanjutkan. Hambatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu faktor internal. Kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko. Keterbatasan capaian pemimpin. 2. Faktor eksternal. Tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, dan terlalu banyak tekanan. Unsur kepemimpinan. Unsur interkepemimpinan adalah unsur yang muncul dalam diri seseorang pemimpin. Unsur internal membentuk sikap, sifat, dan karakter seorang pemimpin dan keluar menjadi sebuah unsur utama yang menjadikan seorang pemimpin itu tampak dan membentuk unsur eksternal. Jadi terdapat relasi yang sangat kuat antara unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat memiliki pola pikir nurani serta tanggung jawab. Dari hal-hal itu maka akan terbentuk unsur eksternal yang yaitu pengaruh, perubahan, dan pengikut. Semua unsur ini yang membentuk seseorang pemimpin menjadi pemimpin yang selalu diharapkan oleh orang-orang sekitar. Syarat kepemimpinan yang baik. Yang pertama itu memiliki
integrasi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas maksud saya. Yang kedua, bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang kelima, kemampuan analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, memiliki kapasitas integratif. Yang ke-8, keterampilan berkomunikasi. Yang ke-9, keterampilan mendidik. Yang ke-10, personalitas dan objektivitas. Yang ke-11, jujur terhadap diri sendiri, atasan, bawahan, dan sesama pegawai. Selanjutnya, kesimpulan. Organisasi adalah pengaturan personalisasi guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Pendapat lain mengatakan bahwa organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih, suatu sistem aktivitas-aktivitas yang kekuatannya dikoordinasikan secara sadar. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi, mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen, ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, menggambarkan budaya organisasi. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian kestabilan organisasi.